Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya para pejuang UTBK 2022. Bagaimana kabar persiapan untuk UTBK-nya nih teman-teman semua ya? Oke, di video kali ini Kak Sugeng akan bahas strategi membagi waktu saat mengerjakan soal UTBK 2022. Ini penting banget buat teman-teman semua agar nanti dalam mengerjakan soal UTBK aslinya teman-teman bisa lebih pede lagi. Oke? Sebelum kita lanjut, teman-teman wajib like dulu video ini ya teman-teman. Jika teman-teman suka, silahkan like dulu. Kenapa? Karena kalau teman-teman like video ini, apalagi komentar video ini, maka akan membuat video ini interaksinya bagus dan direkomendasikan oleh YouTube. Kalau direkomendasikan oleh YouTube, maka Kak Sugeng akan senang gitu kan. Jadi nanti Kak Sugeng akan terus-terus ngebuat konten-konten seperti ini. Makasih ya teman-teman yang udah support channel Kak Sugeng, udah subscribe, apalagi udah ngeloncengin gitu ya. Pokoknya makasih banyak ya teman-teman. Oke, yuk langsung aja kita bahas. Nah, oke. Nah, sebenarnya sebelum kita bahas teman-teman ya. Nah, kenapa sih perlu ada strategi membagi waktu saat mengerjakan soal UTBK? Nah, ini perlu banget biar teman-teman nanti tadi udah disebutin biar teman-teman pede dan juga teman-teman jadi ya enjoy dalam mengerjakan. Nah, tentu dengan strategi ini teman-teman harus tahu dulu kan medan perangnya seperti apa, di lapangan kayak gimana. Nah, baru nanti muncul strategi ini. Oke, nanti Kak Sugeng akan bahas kupas tuntas gitu ya. So, teman-teman jangan sampai skip videonya. Yuk kita langsung aja ke pembahasannya. Nah, di pembahasannya Kak Sugeng akan bertanya dulu kepada teman-teman. Teman-teman berada di kuadran 1, 2, 3 atau 4. Nah, di sini udah disediain ya. Nah, maksudnya apa, Kak? Nah, lihat di sini. Di kuadran 1 itu ada orang yang pintar. Dia punya strategi juga. Jadi pintar, punya strategi. Nah, di kuadran 2 dia pintar, tapi dia tidak punya strategi. Oke? Dan di kuadran 3 orang itu tidak pintar, tapi dia punya strategi. Ya. Nah, di kuadran 4, nah dia tidak pintar, tidak punya strategi lagi ya. Nah, silakan teman-teman nanti komentar, teman-teman ada di mana atau teman-teman ingin di mana gitu. Idealnya pengen di mana sebenarnya. Nah, sebenarnya harusnya teman-teman udah dapat menilai apa ya, maksud dari pertanyaan ini ya, teman-teman ya. Artinya di sini strategi itu harus teman-teman miliki ya. Mau teman-teman misalnya aku pintar nih gitu kan, atau aku masih berusaha gitu. Tapi tetap teman-teman harus punya strategi ya. Kenapa? Karena misalnya teman-teman pintar nih tapi tidak punya strategi, ya hati-hati aja dengan orang yang tidak pintar tapi dia punya strategi. Maka dari itu Kak Sugeng akan berikan strateginya ya teman-teman ya. Oke. Untuk strateginya, teman-teman harus tahu dulu medan perangnya ya, yaitu waktu dalam pengerjaan UTBK. Nah, di dalam pengerjaan UTBK tentu ada TPS dan TKA, betul kan? Nah, TPS itu 105 menit. Nah, untuk soalnya adalah 78. Ini masih ini ya teman-teman, ini sekitar 78. Bisa lebih nanti bisa kurang juga. Dan untuk TKA itu 90 menit untuk 58 soal. Nah, karena ini berdasarkan tahun lalu teman-teman ya. Jadi nanti bisa aja nambah atau bisa aja kurang itu. Tapi Kak Sugeng patokannya ke sini. Oke? Deal dulu ya. Ini untuk waktu pengerjaan TPS dan TKA. Oke? Kita lanjut. Nah, teman-teman, untuk TPS itu nanti ada di PU. Penalaran umum itu ada 23 menit ya, ini 23 menit untuk 16 soal. Nah, untuk pengetahuan kuantitatif itu 28 menit untuk 15 soal. Dan untuk PBM itu 23 menit ya untuk 15 soal. Untuk PPU itu 16 menit untuk 17 soal. Waduh, waktunya ini lebih sedikit daripada jumlah soalnya. Oke? Dan untuk bahasa Inggris itu 15 menit dan 15 soal. Itu udah ketebak ya, satu soalnya itu 1 menit. Nah, tapi di sini ada catatan teman-teman ya. Bahasa Inggris itu diujikan sebagai mata uji terpisah. Benar sekali ya. Di UTBK 2022 bahasa Inggris itu nanti diujikannya terpisah, tapi dia nanti masuk di TPS sebenarnya. Cuma diujikannya ya udah bahasa Inggris sendirian gitu aja sebenarnya. Oke? Nah, di sini
Udah beres, oke ya teman-teman. Nah, gimana sih strateginya? Nah, Kak Sugeng udah catat nih. Nah, untuk strateginya, Kak Sugeng bagi dulu untuk penalaran umum, pengetahuan kuantitatif, dan pengetahuan baca dan menulis. Nah, di 3 subtes ini ya, karena tadi udah tahu ya waktu-waktunya. Nah, Kak Sugeng beri batasan-batasan ya, 15-20 menit ya, teman-teman harus baca semua soal dan jawab yang bisa dulu. Jadi udah disediakan 15-20 menit untuk baca semua soal dan jawab yang bisa dulu. Ingat, jawab yang bisa dulu. Oke. Nah, setelah itu yang kedua, teman-teman, nanti di 5 menit ya, teman-teman sediakan 5 menit untuk jawab soal dengan strategi. Ya, karena kan ya kita nggak bisa jawab semua. Ya, syukur-syukur teman-teman bisa jawab semua sebenarnya. Tapi kalau misalnya ada yang nggak bisa kan pasti dilewat tuh. Nah, sediakan 5 menit untuk jawab soal dengan strategi. Ya, ini bisa yang kemarin Kak Sugeng berikan ya, tipsnya ada di kanan atas ini nih. Untuk misalnya nembak teman-teman atau mau blok gitu kan, bebas, silahkan aja. Itu sediakan 5 menit ya teman-teman. Dan untuk yang terakhir itu adalah 3 menit itu untuk periksa jawaban. Ya, jadi nanti ya kalau udah di breakdown kayak gini lebih enak teman-teman. Oh, tinggal 3 menit, yuk kita periksa jawabannya gitu. Oke. Jadi kalau teman-teman udah periksa, misal ada yang belum keisi gitu, silahkan aja nanti isi. Oke. Lanjut. Untuk pengerjaan PPU dan bahasa Inggris ya, ini karena identik ya si jumlah soal dan waktunya. Jadi 11-15 menit silakan teman-teman sediakan untuk baca semua soal dan jawab yang bisa dulu. Oke. Teman-teman ingat yang bisa dulu gitu ya. Dan sediakan 3 menit untuk jawab soal dengan strategi gitu kan. Dan 2 menit untuk periksa jawaban. Nah, ini lebih sedikit karena waktunya juga lebih singkat. Oke, selanjutnya untuk TKA teman-teman ya. Di sini Kak Sugeng langsung gabung aja ya, saintek sama sosumnya. Untuk matematika dan ekonomi itu waktunya sama ya, 22,5 menit untuk 15 soal. Dan untuk fisika geografi itu 22 menit juga untuk 13-15 soal. Nah, untuk 13 ini maksudnya ya, untuk 13 ini untuk fisika sebenarnya ya. Nah, diprediksi untuk fisika hanya 13 soal dan tetap geografi itu 15 soal. Nah, tentu kimia sejarah sama 22,5 menit dan 15 soal. Biologi sosiologi itu tetap 22,5 menit dan untuk 15 soal. Paham ya teman-teman ya? Ini kalau teman-teman udah catat ini bagus nih. Oke, gimana strateginya? Nah, sebenarnya untuk pengerjaan TKA teman-teman sediakan 17 menit ya untuk baca semua soal dan jawab yang bisa dulu. Ingat yang bisa dulu gitu ya. Sediakan 17 menit. Dan 3 menitnya untuk jawab soal dengan strategi ya. Tentu strategi yang ya teman-teman yang ketahui, apakah itu nembak, apakah itu blok atau kayak gimana gitu ya. Silakan aja teman-teman ya, sediakan 3 menit gitu kan. Dan yang terakhir 2,5 menit untuk periksa jawaban. Tentu ini teman-teman harus bisa dilakukan. Nah, sebenarnya ini mungkin teman-teman bertanya, kenapa sih kok harus ada kayak gini, itu breakdown kayak gini. Nah, sebenarnya ini untuk membatasi teman-teman ketika teman-teman mengerjakan satu soal nih. Oh, ini bisa nih aku, tapi ketika dikerjain lama, aduh kehabisan waktu teman-teman. Kita dibatasi oleh waktu, kemudian kita dibatasi oleh blocking time. Jadi ketika teman-teman mengerjakan subtes pengetahuan kuantitatif, ya teman-teman nggak bisa balik lagi ke PU, nggak bisa lanjut itu, tetap aja di sana harus selesai waktu untuk PK, nggak bisa kemana-mana gitu ya teman-teman. Jadi strategi ini menurut Kak Sugeng perlu banget buat teman-teman semua. Oke. Nah, kalau udah paham, di sini Kak Sugeng akan berikan tambahan ya untuk tips mengerjakan soal 1 TBK. Di poin pertama teman-teman ya, pengerjaan pertama itu adalah penalaran umum ya. Nah, biasanya penalaran umum dulu. Nah, jadi jika kalian suka hitungan ya silakan aja kerjakan penalaran umum yang hitungan semi kuantitatif. Ya kan, teman-teman tryout pasti udah sering muncul ya, maksudnya kok penalaran umum ada matematikanya misalnya. Nah, ada, tapi dia semi kuantitatif karena ya standar lah ya, bisa
Bisa jadi dia itu kayak pola-pola gitu kan, atau perbandingan yang sederhana gitu ya. Silahkan teman-teman kerjakan itu dulu kalau yang suka hitungan. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman tidak suka hitungan, ya sebaiknya teman-teman kerjakan itu di akhir aja. Nah, nanti bisa teman-teman ke PU biasa. Ini Kak Sugeng sebutnya PU biasa ya. Ya PU banget gitu kan. Nah, ini untuk strategi yang pertama. Tambahannya ya. Oke, yang kedua. Yang kedua adalah biasakan kerjakan yang mudah terlebih dahulu. Nah, ini penting banget teman-teman ya. Ini menghindari ketika ada yang sulit soalnya, waduh teman-teman kerjakan. Mending dilewat dulu menurut Kak Sugeng mah. Jadi nanti ketika teman-teman masih ada waktu gitu kan ya, silakan aja kerjakan yang sulitnya. Nah, jika ada soal sulit, lewat saja teman-teman, kerjakan yang bisa. Jika masih ada waktu, bisa balik lagi ke soal tadi. Entah itu ditembak atau di apapun itu, silakan aja ya teman-teman. Pokoknya kerjakan yang mudah terlebih dahulu. Sip. Yang ketiga adalah kerjakan dahulu materi yang sudah di list yang masuk dalam daftar target benar. Nah, di sini kan teman-teman udah dikasih tahu sama Kak Sugeng ya. Jadi teman-teman harus buat target benar. Misalnya matematika nih, target benarnya adalah 10 gitu ya. Nah, 10 ini materinya apa aja? Silakan nanti teman-teman list. Lalu teman-teman nanti fokus ngerjain soal-soal itu. Karena ya sebenarnya idealnya semua, tapi kan ya kita dibatasi juga sebenarnya. Tapi kalau bisa semua bagus. Nah, ini untuk membatasi teman-teman aja sebenarnya 10 misalnya gitu. Sisanya yang lain silahkan menggunakan strategi apapun itu. Paham ya? Ini untuk yang ketiga. Dan untuk yang terakhir ya di sini, untuk soal bacaan ya, tentu fokus pada pertanyaan dulu ya. Jadi pertanyaannya dia apa? Teman-teman harus ketahui. Sekalian teman-teman bisa lihat juga pilihan jawabannya. Nah, baru teman-teman baca teks. Nanti baca teks juga sambil teman-teman ya lihat dulu, oh tadi jawabannya ini loh gitu. Jadi bakal terbiasa lah kalau udah teman-teman baca pertanyaan dulu. Nah, tapi kan suka nggak ada kalau misalnya kita baca pertanyaan dulu. Ya mau gak mau, kalau misalkan keadaannya berkata lain, ya udah skimming aja. Ya silakan teman-teman baca cepat ya. Misal dari tengah, dari atas ke bawah gitu kan, cepat. Sesekali teman-teman ya lihat key-nya gitu kan. Jadi lihat petunjuknya kayak gimana, nanti bisa teman-teman langsung lihat di jawaban. Oke, segitu teman-teman untuk strategi dari Kak Sugeng. Oke, jika teman-teman suka dengan video ini silahkan like ya, share ke teman-teman yang lain. Makasih banget teman-teman udah support channel ini. Sampai bertemu di video selanjutnya. Kak Sugeng doakan semoga teman-teman bisa masuk PTN yang diinginkan. Amin amin ya robbal alamin. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.